Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apakah sudah makan siang semuanya? Sudah belum? Oke, jika belum nanti makannya setelah pulang sekolah aja. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan, baris, dan deret. Sebenarnya dalam materi topik kali ini itu ada 4 macam, tapi kita akan belajar tentang dasarnya dulu. Di sini ada yang tahu pola bilangan itu apa? Nggak tahu, Pak? Nggak tahu. Oke. Nah, pola bilangan itu susunan angka yang mengikuti aturan-aturannya. Nah, aturan yang saya maksud itu rumus yang apa? Rumus yang terbentuk setiap angka. Jadi misalkan ini ada angka 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, apa namanya? Nah, pola itu kayak ini selisih antar angkanya itu kan kita lihat nih 2 dan 4 itu selisih angkanya berapa? 4 dan 6 itu berapa? 2 juga ya? 4 dan 6 2 juga ya kan? Nah, kita bisa simpulkan nih 2 ke 4 itu kan berarti ditambah 2, 4 dan 6 itu ditambah 2 juga. Berarti pola bilangan itu bentuknya itu bentuk penjumlahan. Jadi gini, penjumlahannya tetap, jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, gimana kalau penjumlahannya beda? Maka bisa dibilang pola bilangan itu tidak terbentuk, tidak apa namanya, tidak tetap. Nah, sebelum kita mulai melanjutkan tentang barisan, kita tujuan dari pembelajaran ini yang pertama itu saya berharap kalian tuh memahami tentang pola bilangan, barisan dan deret. Lalu kalian dapat menentukan pola suatu barisan, terus menentukan suku ke n, dan menentukan n suku pertama suatu barisan, lalu menentukan suku ke n suatu deret berdasarkan sifat atau pola yang dimiliki. Nah, yang terakhir itu saya berharap kalian itu dapat menentukan n suku pertama suatu deret jika rumus suku ke n deret itu diketahui. Nah, kalian coba perhatikan pola angka berikut. Bedanya di nomor 1 dan 2 itu di mana? Di 3 sama 5, Pak. Nah, oke. Di angka keduanya. Ketiga juga. Sama ketiga. Oke. Sama ketiga. Yang nomor 1 itu kan angkanya 1, 5, 7 3, 5, 7, dan 9. Yang kedua 1, 5, 3, 7, 9. Nah, oke. Seperti yang sudah saya jelasin di pola bilangan, selisih antara angka 1, 3, 5, 7, dan 9 itu berapa? 2. Jadi 1 ke 3 itu kan berarti ditambah 2 ya? Iya. 3 ke 5 itu ditambah 2. Yes. 5 tambah 7 juga 2 dan seterusnya. Nah, kita lihat yang nomor 2. 1 ke 5 itu berapa selisihnya? 4. 4 ditambah 4. Nah, 5 ke 3 itu ditambah apa dikurang? Kurang. 2 ya. Nah, 3 ke 7 ditambah 4 dan seterusnya. Nah, saya akan menjelaskan, kita akan ke definisi barisan dan bilangannya dulu. Nah, barisan bilangan itu urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Aturan yang saya maksud itu dia memiliki nilai selisih yang konsisten atau ininya sama, selisihnya sama atau beda antar angka itu sama. Nah, nomor 1 itu kan berarti tetap kan ya, nilainya konstan, nilai perbedaannya sama ya, sama-sama 2,
2, 2, dan 2. Dari 1 ke 3 itu kan tambah 2, 3 ke 5 itu tambah 2, 5 ditambah 7 juga tambah 2. Sedangkan yang nomor 2, 1 tambah 5 itu kan ditambah 4. Sedangkan 5 ke 3 itu dikurang 2. Maka satu lagi, 3 ditambah 3 ke 7 itu tambah 4. Maka ini untuk yang nomor 2 itu tidak termasuk ke dalam baris bilangan. Kenapa? Karena dia tidak konstan nilai ininya, selisihnya. Sedangkan yang nomor 1 itu konstan. Jadi yang 1 itu termasuk bilangan barisan bilangan, yang kedua tidak. Nah, lalu terdapat barisan bilangan 1, 3, 5, 7, dan 9. Tiap-tiap bilangan pada barisan bilangan tuh disebut suku. Nah, jadi kayak 1 itu disebut suku, dan 3 juga suku, 5, 7, 9 juga disebut suku. Namun nih di suku pertama itu bilangan U1 atau A. Berarti 1 itu apa? U1. A atau U1 ya? Ya. Yang kedua berarti 3 itu U berapa? U2. Yang kelima? 3. 7? 4. 9? U5. Nah, suku ke N itu dilambangkan dengan UN, dengan N-nya itu elemen A. Maksudnya itu N-nya itu adalah bilangan asli. Untuk N itu untuk menentukan posisi dari sukunya. Nah, lalu kita lihat nih, ada rumus umumnya. Pencet. Jadi ada rumus umumnya itu A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Ini rumus umum dari baris bilangan. Kita langsung ke contoh soalnya aja. Nah, nomor 1, contoh yang pertama, kita mencari rumus suku ke N barisan bilangan 1, 3, 5, 7. Itu 3, 5, 7 dan seterusnya. Kita lihat nih rumus yang sebelumnya. Kita tulis A plus N 1 kali B. Nah, A itu apa tadi? U1. U1. Berarti U1 nya apa? 1. Oh iya, saya belum menjelasin ininya, keterangannya ya. Nah, saya akan jelasin dulu. Jadi A-nya itu sebagai pertama ya di suatu barisan. N-nya itu yang ini yang sudah disinggung sebelumnya itu untuk menentukan sukunya, suku keberapanya. Nah, yang sedangkan B-nya itu untuk selisih, beda atau selisih di barisan. Jadi misalkan 1, 3, 5, 7 itu berarti kan beda atau selisihnya kan 2 ya. Berarti nih N, kita kan mencari suku ke N, berarti N-nya tidak diketahui ya. Nah, berarti kita sebut saja N 1 dikali selisihnya berapa? 1 dan 3? 2. 3 dan 5? 5 dan 7? 2 juga. Nah, kita lihat nih, ini soalnya berarti termasuk bilangan atau bukan? Barisan bilangan atau bukan? Masuk. Iya. Kenapa? Karena konstan. Apa ini konstan? Polanya. Nah, oke. Berarti ini udah bisa dibilang ini barisan bilangan ya. Jadi kita bisa mencari rumus suku N-nya. Nah, jadi B-nya itu kan beda, selisihnya kan 2 tadi ya. Berarti kita tulis nih 2. Nah, setelah itu kita mengkalikan 2 dengan yang di dalam kurung. 1 ditambah 2 kali N berapa? 2N. 2N. 2 dikali min 1 min 2. Oke. Nah, ini 1 ditambah min 2 jadi berapa? Min 1. Min 1. Oke, berarti kita tulis dulu ya 2N. 2N Min 1. 1. Oke. Nah, untuk berikutnya yang soal nomor 2, kita menentukan jika suku pertama suatu barisan yang rumus suku ke N itu
1N 3N pangkat 2 dikurang 2. 3N min 2. Nah, berarti kan kita nyari suku pertama dulu, berarti U1. Berarti N-nya berapa? 1. Berarti 3 Kali 1 dikurang 2. Berarti 1 pangkat 2 itu berapa? 1. 3 dikali 1 3. dikurang 2. Nah, berarti 3 dikurang 2 kan 1. Oke, kita nyari U2 nya sekarang. 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2. Nah, 2 pangkat 2 berapa? 4. Nah, berarti 3 dikali 4. dikurang 2. 3 kali 4 berapa? 12 dikurang 2. Jadi 10. Nah, berikutnya berarti yang U ketiga ya. Berarti 3 dikali 3 pangkat 2 dikurang 2. Nah, 3 pangkat 2 itu hasilnya berapa? 9. 3 dikali 9 dikurang 2. 3 kali 9 berapa? 27. Dikurang 2 ya. Jadi hasilnya 25. Berarti 3 suku pertamanya itu U1, U2, U3 nya itu berarti berapa? 10. 25. 25. Oke. Nah, nomor 3 itu sama seperti nomor 1. Apakah ada yang ingin mencobanya? Kalau salah nggak apa-apa kok. Nanti saya bantu juga. Karena ini soalnya apa namanya? Bikin tricky lah. Apakah ada yang ingin mencoba? Said mau mencoba? Said mau katanya. Silakan Said maju. Nanti Tapi saya dia- bantu nggak apa-apa. Tapi dia malu Pak katanya. Nggak apa-apa. Malu itu ya gimana ya? Kalau kita malu ntar kita nggak bisa Tuh matematika. benar Said. Iya, nggak boleh malu ya, maaf ya teman-teman. Ini aku hapus ya Pak. Boleh boleh. Keren Said. Sudah petunjuk kamu loh kan. Oke teman-teman, bantuin aku dong, aku nggak ngerti nih. Jadi kan jarak dari 1 ke 9 itu 8 ya? Iya. Terus jarak dari 9 ke 25 itu berapa? 16. 16. Cepet ya kalian ngitungnya? Iya. Terus jarak dari 25 ke 49 itu 19. bukannya 24? 24. Itu kamu tahu Said. Oh iya maaf. Oh ini 49 maaf ya. Oke. Jadi ini bukan barisan nggak sih? Soalnya kan dia jaraknya beda-beda. Iya, salah. Gimana Pak? Nah ini Bapak ada. salah bikin soal kali. Jadi kita lihat dulu nih soalnya. 1, 9, 25, sama 49. Kalian ngasih sesuatu nggak? Enggak. Perkalian. Nah, satu itu kuadrat berapa? 1. 9. 3. 7. Oh iya. Berarti ganjil. Ini 3 kuadrat ya. Tadi ini berapa? Tadi ini berapa? 5. Kita masukin ke rumus umumnya. Terus umumnya apa Said? Gimana tuh Pak? Boleh dibantu Pak? Aku masih kurang pintar maaf ya. Kita punya rumus. Yang tadi apa? Ini rumusnya bukan dikurangi. Kita lihat nih, A-nya itu kan berarti suku pertama. Tapi karena Sama kuadrat Pak. kita lihat dulu nih, ini semuanya kan dikuadratin ya. Maka rumus umumnya kita kuadratin dulu. Tapi dikerjainnya nanti, karena kita untuk mencari rumusnya aja. Oh boleh gitu Pak? Boleh. Berarti suku pertamanya itu apa? 1 ya Pak? 1 ditambah n min 1
B-nya berapa? Beda selisihnya. Jadi beda angka yang ini aja ya, Pak? Iya, Pak. Kuadrat Iya, ini iya, beda. iya. Oh, 2 apa berarti, Pak? 2 ya. Nah, kita kalikan. Pertama, ini kan 1 ditambah 2 dikali N. 2 N. Min 2 kuadrat. Nah, 1 dikurang 2 kan min 1 ya? Iya. Jadi kita tulis 2N min 1 kuadrat. Nah, ini rumus suku ke N dari itu yang nomor 3. Jadi rumus suku N dari barisan 1, 9, 25 dan 49 itu ini rumusnya. 2N min 1 kuadrat. Kalian boleh coba sendiri angkat apa sukunya. Suku berapa? Suku ke berapa gitu? Oke, kita coba suku ke Itu misal ya. Namanya Sebagai siapa bukti ya. Iya, kita coba ke suku keempat, Pak. Ya, kan 49 habis 49 itu keempat ya. 49 keempat, kita coba ke 5-nya. Tadi kan kalau ke 5 itu 9 kuadrat. Oke, kita coba. 2N minus 1 kembali 2. Oke. 2 dikali 2 dikali 5 min 1 kuadrat 10 kurang 1 kuadrat ya. Berarti berapa? 9 Kuadrat. Udah sama belum? Betul. Oke, silakan 81. Iya. Nah, untuk yang keempat itu kita menggunakan SPLTV ya untuk mencari A, B, dan C-nya. Nah, kita diketahui suatu barisan itu 2, 5, 10, dan 17. Nah, seterusnya ya. Nah, memenuhi pola N-nya itu AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Kita mencari suku ke 9-nya dari barisan tersebut. Kan sudah diketahui ya, suku ke N itu AN kuadrat plus BN plus C. Nah, kita lihat sebelah. Oke, suku pertamanya itu berarti A kuadrat, A dikali suku pertama itu berarti 1 ya. N itu kita ubah jadi 1 suku kuadrat ditambah BN atau B kali 1 ya, ditambah C. Berarti hasil itu kan A1 pangkat 2 berapa? 1 berarti A kali 1 hasilnya A. B kali 1 tambah C. Nah, kita coba U2. A dikali 2 pangkat 2 ditambah B kali 2 tambah C. Nah, 2 pangkat 2 berapa? 4 berarti A kali 4 berapa? 4A. B kali 2? 2B. Tambah C. Nah, U3. Oh ya, ini yang pertama kita buat persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, U3 itu berarti A dikali 3 pangkat 2 ditambah B kali 3 tambah C. Nah, 3 pangkat 2 berapa? 9 Dikali A? 9A. 9A. Tambah 3B. 3B. Tambah C ya. What ya? Ya, maaf. Udah nggak kelihatan ya? Di bawahnya aja. Oh iya, sudah. Nah, kita eliminasi ya sesuai di aturan SPLTV. Jadi kita coba persamaan 1 dieliminasi dengan persamaan 2. Nah,
dan 2. Berarti yang U1 nya berapa itu? Persamaan satunya berapa? A tambah B ditambah C. Dan yang kedua itu apa? 4A ya. 4A ditambah 2B ditambah C. Oh ya, ini nilainya 2. Yang ini nilainya 5. Dan yang ini nilainya 10. Nah, maksudnya dari 2, 5, dan 10 itu sukunya. Suku pertama kan itu 2, suku keduanya itu 5, dan suku ketiga itu 10. Nah, kita tulis 2, ini 5. Nah, kita mau eliminasi apa biar C. Belum juga Oke. selesai. maaf. Oke. Jadi kan kita dikurangi berarti ya biar C-nya habis. Berarti A dikurang 4A berapa? Min 3A. Min 3A. Plus B Min B. dikurang min 2B. Berarti hasilnya min B. Min 3. Ini berat banget ya. Ya, ini kita dapat nih hasil eliminasi yang pertama. Terus kita eliminasi berikutnya. Berarti kita eliminasi 2 dan 3. Kita lihat yang 2. 2 itu kan berarti 4A tambah 2B tambah C. Nah, yang ketiganya apa? Yang ketiganya kan 9A ya. Ditambah 3B ditambah C. Ini kan hasilnya 5, ini hasilnya 10. Nah, kita eliminasi apa yang hurufnya habis? C. Oke. Min 4A dikurang 9A berapa? Min 5A ya. Min 2B dikurang plus 2B dikurang Min B. 3B ini kan min B hasilnya. C kan udah habis ya. Nah, kita 5 dikurang 10 min 5. Nah, setelah itu kita eliminasi lagi yang persamaan 4 dan yang kelima. Nah, yang 4 kan diketahui itu 3 min 3A min B itu sama dengan min 3. Dan yang kelima itu min 5A min B min 5. Nah, kita eliminasi biar apa yang habis? B. Diapain? Ditambah apa dikurang? Ditambah. Min 3A dikurang min 5A jadi berapa? Jadi 2A. 2A. B-nya kan habis ya? Ya. Min 3 dikurang min 5. 2. 2. Berarti A-nya berapa? 1. Nah, kita masukin A-nya itu ke persamaan 4 atau 5. Nah, kita substitusi misal ke persamaan 4 ya. A-nya kan 1, berarti min 3 dikali 1 min B itu sama dengan min 3. Min 3 kali 1 berapa? Min 3. Ya, 3 ada Pak. Terus min B sama dengan min 3. Nah, tentunya kita tambah 3 biar hasilnya biar B-nya itu sendiri. Oh, oke. Berarti B-nya itu 0 ya. Nah, yang C-nya itu C-nya
Nah, A dan B nya itu sudah ketemu ya. Berarti tinggal kita masukin ke yang ini. A plus B kelihatan nih. Oh kelihatan. Tapi yang sebelah kanan nggak kelihatan. Nah, A nya tadi berapa? A nya kan 1 ya. Terus B nya berapa? B nya 0. Terus ditambah C sama dengan yang ini kan 5 ya. Tahu tuh. Ini hasilnya 2 ya. Nah, jadi 1 tambah 0 kan 1. Berarti 1 ditambah C sama dengan 2. Berarti bagi hasil sendiri dikurang 1 berarti hasilnya 1. A, B dan C nya kan sudah ketemu. Nah, kita masukin ke sini, kita substitusi. Jadi berarti 1n kuadrat ditambah B nya kan 0 ya. 0 kali n tambah C nya itu 1. Berarti n kuadrat ditambah 1. Nah, ini rumus untuk yang nomor 4. Oke. Saya akan menjelaskan sedikit tentang deret. Nah, deret itu jumlah seluruh suku-suku dalam barisan dan dilambangkan dengan SN. Nah, deret itu contohnya ya. Jika rumus suku KN itu dari suatu barisan adalah UN sama dengan min 5 min 2n kuadrat, maka deret ketiganya. Oh, kita langsung ke nomor 2 nya aja. Diketahui suatu deret itu 1 tambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Nah, kita cari K-nya nih, jumlah 2 suku pertama. Berarti kan kita tambah nih. Nah, ini kan suku pertama ya. Dan ini suku kedua. Kita nyari nih jumlah 2 suku yang pertama. 2 suku pertama ini ya, 1 dan 3. Nah, 1 ditambah 3 itu hasilnya 4. Nah, yang ini, yang B-nya itu jumlah 5 suku pertama. Kita nyari dulu berarti suku kelima. Kan ini selisih antara pola angkanya itu ini tambah 2 ya. Terus ini tambah 2 dan ini juga tambah 2. Berarti 7 ditambah 2 hasilnya 9. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 dan tambah 7 dan tambah 9. Nah, itu untuk materi deret. Nah, kita akan melanjutkan materi deret untuk deret berikutnya di minggu depan. Kita hanya pengenalan tentang pola bilangan aja. Pola barisan bilangan. Dan saya akan membagikan LKPD ke kalian semua. Cuma ada salah di nomor 3. Sebenarnya nomor 3 itu nggak perlu, soalnya saya salah masukin angka ya. Jadi anggap aja itu bonus untuk nomor 3. Semuanya aja Pak bonus Pak. Ini dan ini. Kita kerjakan. Nah, jika masih memungkinkan, kita akan dibahas. Jika tidak, kita tidak akan bahas dan jadi PR saja ya. Nah, karena waktunya mungkin bentar lagi jam pulang ya, saya langsung ke kesimpulannya aja. Nah, ada yang ingin menjelaskan kesimpulan tentang pola bilangan, barisan dan deret? Ada yang ingin menjelaskan? Boleh deh Pak. Oke. Pola bilangan itu berarti dia pola yang ada
pada satu barisan bilangan, tapi polanya tuh bisa sama atau berbeda. Terus kalau barisan bilangan itu barisan angka-angka yang polanya sama semua, Pak. Ya, oke. Barisan. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan saja. Maaf jika ada kekurangan kata atau banyak miskonsepsi. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.